Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Irayanti, peserta Latsar tahun 2021, Formasi CPNS 2019 Kabupaten Pasaman, Angkatan 28 Kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan rangkuman agenda 1. Itu terdiri dari wawasan kebangsaan, kesiapsiagaan bela negara, dan analisis isu kontemporer. Yang pertama, wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan merupakan sudut pandang atau cara pandang seseorang atau kelompok orang untuk memahami keberadaan jati dirinya sebagai satu bangsa, juga dalam memandang dirinya dan bertingkah laku sesuai dengan falsafah hidup bangsanya, baik dalam lingkungan internal maupun eksternal. Nilai-nilai pada wawasan kebangsaan itu ada 3 buah. Yang pertama, pengorbanan, yaitu kesediaan mereduksi kepentingan pribadi, daerah, atau golongan demi kepentingan bangsa. Yang kedua, kesederajatan, yaitu kesempatan yang sama untuk berperan demi bangsa. Yang ketiga, kekeluargaan, kesediaan untuk menjalin hubungan harmonis di antara sesama anak bangsa. Nah, wawasan kebangsaan Indonesia itu diikrarkan pada Sumpah Pemuda sebagai tekad perjuangan dan merupakan konvensi nasional. Sumpah Pemuda sendiri itu diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Isi Sumpah Pemuda berupa: pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Pilar kebangsaan Indonesia itu terdiri dari 4. Yang pertama, Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, NKRI. Kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara merupakan suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang, baik itu berupa fisik, mental, sosial, untuk membulatkan tekad dan perilaku, serta rela berkorban jiwa dan raga untuk menjaga dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Terdapat 5 nilai bela negara. Yang pertama, rasa cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia kepada Pancasila. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima, punya kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara itu diantaranya memiliki kesiapsiagaan jasmani dan kesiapsiagaan mental. Kesiapsiagaan jasmani itu merupakan kesanggupan seseorang untuk melaksanakan tugas atau kegiatan fisik secara lebih baik dan efisien. Sasaran dari kesiapsiagaan jasmani adalah terciptanya tenaga, daya tahan, kekuatan, kecepatan, ketepatan, kelincahan, koordinasi, keseimbangan, fleksibilitas. Kesiapsiagaan jasmani dapat diwujudkan dengan melakukan latihan. Itu berupa lari, pull up, push up, shuttle run, dan berenang. Yang kedua, kesiapsiagaan mental. Merupakan kesiapsiagaan seseorang dengan memahami kondisi mental
perkembangan mental, dan proses menyesuaikan diri terhadap berbagai tuntutan. Cara mewujudkan kesiapsiagaan mental di antaranya dengan melakukan manajemen stres dan mengembangkan emosi positif. Yang ketiga, analisis isu kontemporer. Isu itu merupakan masalah yang dikedepankan atau untuk ditanggapi. Isu juga bisa diartikan sebagai kabar yang tidak jelas asal-usulnya atau tidak terjamin kebenarannya. Sedangkan kontemporer itu merupakan suatu hal modern yang eksis, yang sedang terjadi dan masih berlangsung sampai sekarang. Jadi isu kontemporer itu merupakan masalah yang dikedepankan untuk ditanggapi berupa suatu hal yang eksis, yang sedang terjadi dan masih berlangsung sampai sekarang. Contoh beberapa isu kontemporer, yang pertama adalah korupsi, yang kedua terorisme, yang ketiga kejahatan mass communications, itu berupa cybercrime, hate speech, dan hoax. Kemampuan menetapkan isu itu terdiri dari 3. Yang pertama, environmental scanning, yaitu peduli terhadap masalah dalam organisasi dan mampu memetakan hubungan kausalitas atau sebab akibat. Yang kedua, problem solving, yaitu mampu mengembangkan dan memilih alternatif dan mampu memetakan aktor terkait dan perannya masing-masing. Yang ketiga, analisis, yaitu mampu berpikir konseptual, yaitu mengaitkan dengan substansi mata pelatihan, mampu berpikir konseptual, mampu mengidentifikasi implikasi, dampak, manfaat dari sebuah pilihan kebijakan, program, kegiatan, atau tahapan kegiatan. Teknik-teknik analisis isu strategis. Terdapat beberapa alat bantu penetapan kriteria kualitas isu. Yang pertama, teknik tapisan isu-isu. Itu menggunakan APKL dan USG. Yang kedua, teknik analisis isu, yaitu dengan menggunakan sistem berpikir mind mapping, fishbone, SWOT, tabel frekuensi, dan analisis kesenjangan. Analisis isu menggunakan APKL. APKL adalah akronim dari aktual, problematik, kekhalayakan, dan kelayakan. Yang pertama itu aktual, jadi apakah benar-benar isu tersebut sedang terjadi dan sedang hangat dibicarakan. Yang kedua, isu tersebut harus memiliki masalah yang kompleks sehingga perlu segera dicarikan solusinya. Yang ketiga, kekhalayakan, yaitu isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang keempat, kelayakan, yaitu masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Nah, nanti masing-masing identifikasi isu yang sudah ditemukan dimasukkan ke dalam tabel APKL dan akan ditentukan kriterianya apakah isu tersebut memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Selanjutnya, analisis isu menggunakan USG. USG sendiri itu adalah urgensi, yaitu seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Yang kedua, seriousness. Seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Yang ketiga, growth, yaitu seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Analisis isu menggunakan USG itu nanti juga akan dimasukkan ke dalam tabel, diberikan penilaian pada urgensi, seriousness, dan growth, sehingga nanti diperoleh skor, dan akan dilakukan perengkingan dari skor tertinggi ke skor yang paling rendah. Sekian yang saya dapat sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.